warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Kamera CCTV merekam aksi pembegalan yang dialami Pak Sutri yang baru pulang dari pasar pelelangan ikan di Desa Kemuning, Kresek, Kabupaten Tangerang. 5 pelaku yang mengendarai 3 motor tiba-tiba memepet korban hingga terjatuh. Para pelaku lalu mengancam korban dengan senjata tajam hingga korban ketakutan dan merelakan motornya dibawa kabur. Warga membenarkan kejadian ini pada saat hujan sehingga suasana di TKP sangat sepi. Aksi pembegalan sudah sangat meresahkan karena terus terulang. Motornya ditendang sampai jatuh. Terus emang sering Pak kejadian seperti ini Pak di sini? Sering. Ya bukan sekali 2 kali, cuman nggak daerah sini, mungkin jalan-jalan daerah. Warga berharap pelaku segera ditangkap karena sudah sangat mengkhawatirkan. Lokasi ini juga kerap menjadi sasaran para pelaku kejahatan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 14 orang dinyatakan hilang buntut kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. 6 orang dinyatakan tewas akibat peristiwa itu. Petugas Gul Karmat DKI Jakarta kembali menemukan 2 jenazah dari puing Glodok Plaza, Jakarta Barat yang hangus terbakar. Kondisi jasad yang menyatu dengan puing bangunan membuat sulit teridentifikasi. Hingga kini total korban tewas mencapai 6 orang, di mana 3 diantaranya dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan DNA. Sementara berdasar laporan polisi, diduga ada 14 orang yang hilang. Sementara hingga pagi ini petugas masih melakukan proses pendinginan sambil melakukan evakuasi para korban. Rescue penyelamat dari tim pemadam Sudin Jakarta Barat menemukan 2 dengan posisi terpisah. Inilah pentingnya pengalaman ya, insting dari tim-tim kami itu dengan kejeliannya ya. Kemarin petugas juga sudah mengevakuasi 2 jasad dari lantai 8 diskotik Tiara Glodok Plaza. Kedua korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh dan segera dikirim ke RS Polri. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda gedung pusat perbelanjaan Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat sejak Kamis dini hari. Api diduga berasal dari lantai 7, tempat diskotik hingga merembet ke lantai 8 dan 9. Banyaknya material mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tak mau diajak nikah, seorang wanita di Surabaya, Jawa Timur tewas dibunuh kekasihnya. Sementara seorang ibu muda di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tewas dibunuh suami sirinya dengan senjata tajam. Pelaku pembunuhan ini menyerahkan diri ke polisi usai membunuh pacarnya di sebuah kamar hotel bintang 5 di Surabaya. Pelaku berusia 25 tahun nekat membunuh kekasihnya MA karena menolak dinikahi. Korban warga Lumajang, Jawa Timur itu ternyata masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya. Pelaku membunuh korban dengan cara mencekik hingga korban tak bisa bernafas. Korban masih menjalin komunikasi dengan mantannya. Nah, aku kemudian diajak check-in di hotel. Nah, setelah itu dalam kamar hotel dia terjadi cekcok, situasi memanas. Ya, akhirnya pelaku gelap mata terus kemudian melakukan pembunuhan dengan cara mencekik. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk autopsi. Pelaku pun dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mama nekat curi 7 motor di 5 lokasi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hasil motor curian digadaikan untuk melunasi hutang. Kamera CCTV merekam aksi seorang mak-mak mencuri sepeda motor di halaman masjid wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tak hanya satu lokasi, mak tersebut juga beraksi di pasar dan area parkir. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap SS 44 tahun.
Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata telah beraksi di 5 TKP di wilayah Kecamatan Bancar, Kecamatan Jatirogo, dan Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Pelaku menyasar sepeda motor yang diparkir tanpa pengawasan dan dalam kondisi kunci masih menempel. Hasil curian kemudian digadaikan pada seorang penadah untuk membayar utang. Total 6 unit sepeda motor disita polisi sebagai barang bukti. Kita bisa mengamankan pelaku saudara Sulase di Desa Banjarjo. Barang bukti sementara ada 6 karena terlilit hutang. Kini polisi terus melakukan pengembangan dan mencari penadah sepeda motor curian. Sementara pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.